Sahabat Shimizu, di depan saya ini berbaris berbagai tipe pompa, semuanya merek Shimizu, tapi mereka memiliki jenis yang berbeda. Ya, yang kelihatan biru-biru ini adalah tipe pompa booster, lalu sebelah sini adalah pompa sumur dangkal, kemudian dua ini semi jet, lalu yang sebelah situ itu adalah jet pump, lalu yang berdiri adalah pompa submersible. Nah, apa sih yang membedakan dari tipe-tipe pompa ini? Nah, hal yang paling utama yang membedakan mereka adalah kemampuan hisap dari ketinggian sumber air, gitu ya. Nah, kenapa sih saya bahas ini? Karena ternyata banyak orang di luar sana itu yang ketika mereka membeli pompa, lalu dipasang di rumahnya, kemudian mau dipakai, ternyata tidak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Usut punya usut, ternyata mereka itu salah membeli tipe pompa, ya. Misalkan ya, mereka seharusnya butuh pompa tipe sumur dangkal, lalu mereka membeli booster, maka tidak bisa digunakan. Nah, di sini sengaja saya urutkan ya, dari sebelah kiri layar itu memiliki kemampuan hisap ketinggian sumber air yang paling rendah, bahkan harus tinggi sumber airnya, gitu ya. Nah, kemudian yang paling sana ya, paling kanan layar itu adalah pompa submersible, yang mana kemampuan mengangkat airnya itu dari kedalaman sumur yang paling dalam atau paling besar, gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, sahabat Shimizu, perhatikan dulu di layar ya, sebagaimana seperti saya tampilkan di layar. Nah, di situ terlihat ya bahwa pompa booster itu hanya bisa dipakai kalau sumber airnya itu berada lebih tinggi dari pompa itu sendiri, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita akan bahas lebih detail lagi ya. Kita akan mulai dari pompa booster. Nah, sahabat Shimizu bisa perhatikan ya, di sini adalah pompa booster tipe PB 158 bit ya. Sedangkan yang ini adalah Shimizu PB 228 bit. Yang membedakan kedua jenis ini ya, atau kedua model ini adalah kapasitasnya aja, yang mana ini debitnya lebih besar, gitu ya. Nah, kalau secara fisik ya, sahabat Shimizu bisa perhatikan bedanya adalah yang ini menggunakan flow switch yang terbuat dari material plastik, sedangkan yang 228 bit ini menggunakan kuningan ya, seperti itu. Nah, seperti saya sebutkan, bedanya itu hanya kapasitasnya ya. Nah, tadi saya sudah sebutkan juga ya bahwa untuk menggunakan pompa tipe booster seperti ini ya, itu sumber airnya itu harus lebih tinggi daripada pompanya. Nah, kemudian yang kedua ya, ada syarat lain lagi, yaitu aliran awalnya itu nggak boleh terlalu kecil. Misalkan alirannya seperti ini. Nah, alirannya seperti ini itu masih nggak cocok kalau menggunakan pompa ini ya, karena dia tidak akan bisa memicu agar pompa ini bisa jalan ya. Jadi pompa ini baru bisa jalan kalau aliran awalnya itu kira-kira 3 liter per menit ya. Nah, 3 liter per menit itu kira-kira seperti inilah itu ya. Nah, dari situ sahabat Shimizu bisa perhatikan ya bahwa kalau aliran di rumahnya terlalu pelan ya, lebih kecil dari yang tadi, maka jangan gunakan yang tipe ini. Nah, kalau sahabat Shimizu ragu apakah aliran saya terlalu kecil ataukah udah cukup, ya sahabat Shimizu bisa pertimbangan beli booster yang tipe berikutnya, yaitu PLW 150 bit ya. Nah, pompa ini secara konstruksi memang berbeda dibandingkan dua booster lainnya ya. Kalau ini bisa kita perhatikan ya, secara konstruksi dia seperti ini, lebih sederhana sih, gitu ya. Namun yang ini, nah, konstruksinya ya cukup berbeda kalau dibandingkan dengan dua booster lainnya. Makanya dengan ini sahabat Shimizu nggak perlu ragu ya, apakah aliran ini tadi cukup atau tidak, gitu. Karena apa? Ini bahkan punya kemampuan memompa dari sumber air yang sejajar dengan pompa pun bisa, bahkan sedikit lebih rendah dari pompa pun bisa. Baik, sekarang kita akan bahas yang berikutnya ya. Nah, tipe ini adalah tipe pompa sumur dangkal ya. Nah, tipe pompa sumur dangkal ini bisa digunakan untuk menghisap apabila permukaan air sumur itu tidak lebih dari 6 meter ya. Jadi 6 meter atau 7 meter ya, kurang lebih seperti itu. Nah, apakah bisa Pak kalau digunakan untuk sumur yang kedalamannya 2 meter? Ya, tentu bisa ya. Jadi kalau kita sebut 6 meter itu artinya 6 meter atau kurang, gitu ya. Nah, pompa sumur dangkal sendiri itu modelnya juga banyak ya. Jadi ada yang besar seperti ini, kemudian ada yang kecil. Nah, apa sih yang membedakan?
Kalau dari besar kecilnya itu yang membedakan biasanya adalah kapasitasnya atau debitnya. Jadi kalau kelihatan dari ini ya, dari bodinya ini udah paling besar, biasanya itu debitnya juga paling besar gitu ya. Nah, kenapa kok ada yang besar ada yang kecil ya? Karena tergantung kebutuhan ya. Kadang ada orang yang misalkan ya, rumahnya itu hanya dihuni satu orang ya, ngapain punya pompa yang terlalu besar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga perbedaan lainnya, itu beberapa pompa itu ada yang otomatis, ada yang nggak otomatis ya. Kalau yang otomatis itu biasanya kelihatan dilengkapi dengan pressure switch, kemudian ada pressure tanknya juga ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian yang nggak otomatis biasanya itu ya gini aja ya, nggak ada pressure switch, nggak ada pressure tank gitu ya. Lalu kenapa kok ada yang otomatis ada yang enggak, Pak? Itu. Nah, karena kadang-kadang orang itu nggak butuh yang otomatis. Misalkan ya contoh untuk mengisi kolam atau apa yang mana hanya butuh sekali itu kemudian dicabut, jadi nggak perlu otomatis. Sedangkan yang otomatis biasanya banyak digunakan di rumah yang mana orang ingin kalau pas kerannya dibuka lalu otomatis keluar air, kemudian pas selesai kebutuhan keran ditutup, pompa air mati sendiri ya, seperti itu. Nah, kemudian dari sisi bodi ya, itu ada beberapa tipe juga ya, yang mana ini adalah tipe PL, yang mana bodinya terbuat dari plastik. Sedangkan yang ini PS130, kemudian ini adalah PS226, itu bodinya terbuat dari besi. Nah, sekali lagi dari sisi kemampuan hisap, ini kurang lebih sama, yang membedakan hanya kapasitas dan cara pengoperasian ya tadi. Baik, sekarang kita akan lihat yang tipe berikutnya. Nah, kedua pompa ini tipenya adalah semi jet ya. Nah, pompa semi jet ini memiliki kemampuan hisap yang sedikit lebih dalam dibandingkan yang pompa sumur dangkal ya. Jadi kalau ini saya anjurkan ya, kalau untuk sumur yang kedalaman permukaannya dari lokasi pompa itu adalah sekitar 8 meter, jangan gunakan ini. Kenapa? Nanti kalau digunakan ini ya, itu ketika dipompa permukaan air sumur itu kan menurun ya, sehingga setelah kita pompa sebentar mungkin udah nggak bisa lagi yang ini. Maka gunakanlah yang tipe semi jet seperti ini ya. Nah, ini adalah dua pompa yang sebetulnya modelnya itu kurang lebih sama. Yang membedakan itu adalah tenaganya ya. Yang mana ini adalah pompa jet 100 bit, sedangkan yang ini adalah pompa jet 400 bit ya. Yang mana ini memiliki motor yang lebih besar ya. Nah, yang membedakannya kembali ya, bukan kemampuan hisapnya tapi debitnya. Jadi kalau sahabat Shimizu membutuhkan debit yang lebih besar, maka gunakan tipe yang lebih besar, yaitu jet 400 bit ini gitu ya. Nah, kemudian apalagi yang membedakan dari kedua pompa ini? Nah, sebetulnya ini adalah perbedaan karena tambahan ya sahabat Shimizu. Kedua pompa ini sebetulnya dijual dalam bentuk yang sama kurang lebih ya, yaitu tanpa aksesoris gitu ya. Nah, aksesoris ini sahabat Shimizu bisa beli sendiri ya. Untuk apa gunanya? Gunanya adalah untuk membuat pompa ini menjadi otomatis ya. Sahabat Shimizu perhatikan bahwa kalau sahabat Shimizu beli aksesoris yang sesuai ya, maka sahabat Shimizu akan mendapatkan otomatis berupa pressure switch di sini, kemudian pressure gauge di sini, kemudian pressure tank di sini. Nah, dengan adanya aksesoris tambahan seperti ini, maka sahabat Shimizu bisa mengoperasikan pompa ini menjadi pompa otomatis. Nah, antara yang jet 100 sama jet 400 bit ini sebetulnya kitnya ya, atau spare part atau aksesorisnya sama saja. Jadi kalau mau menggunakan spare part ini untuk di sini pun bisa ya. Jadi fungsinya tadi adalah apa? Mengubah menjadi yang tidak otomatis menjadi otomatis ya, yaitu dengan aksesoris. Tapi sekali lagi kemampuan hisapnya sama, hanya debitnya yang membedakan ya. Nah, tipe selanjutnya adalah tipe jet pump atau pompa jet. Nah, jet pump ini sebetulnya secara sekilas bentuknya sangat mirip dengan semi jet ya, seperti ini ya. Namun yang membedakan apa? Dia memiliki dua lubang seperti ini. Nah, untuk apa sih dua lubang ini? Dua lubang ini adalah untuk menjalankan mata jet di sini ya, untuk mengoperasikan mata jet di sini. Nah, mata jet inilah yang harus dimasukkan ke dalam sumur ya, sehingga kombinasi antara pompa jet ini dengan mata jet, maka dia bisa menghasilkan hisapan dari sumur yang cukup dalam ya. Jadi kalau udah lebih dari berapa tadi saya bilang 8 meter gitu ya, misalkan udah 9 meter hingga 20 meter,
sahabat Shimizu bisa gunakan pompa jenis ini, gitu ya. Nah, banyak yang menanyakan, Pak, bagaimana kalau mata jetnya enggak saya masukkan ke dalam sumur? Maka itu menghilangkan fungsi dari jet pump itu sendiri ya, sahabat Shimizu. Jadi mata jet ini itu harus dimasukkan sampai nyelup ke air sumur, gitu ya. Nah, kemudian banyak yang menanyakan ke saya, Pak, bagaimana kalau mata jet ini tidak saya masukkan ke dalam sumur, tapi saya letakkan di atas sumur? Nah, kalau itu akhirnya tidak bisa berfungsi lagi mata jetnya ya, sahabat Shimizu. Jadi mata jet ini harus masuk ke dalam sumur, bahkan harus tercelup oleh air sumurnya itu sendiri, gitu ya. Nah, kemudian pompa jenis terakhir adalah pompa submersible ini ya. Ya, yang mana pompa ini cukup unik karena pompa kalau jenis lain itu kan biasanya berada di permukaan tanah, tapi pompa submersible ini untuk dimasukkan ke dalam sumur ya. Nah, kalau sumur di rumah sahabat Shimizu itu udah 20 meter atau lebih dalam lagi, maka saya anjurkan menggunakan yang model submersible ini ya, karena mereka cukup powerful untuk digunakan di sumur dalam, gitu ya. Nah, kemudian banyak yang bertanya ke saya, Pak, kalau sumur saya sumur gali yang lubangnya besar, ya pasti bisa ya. Kalau lubang kecil aja bisa, pasti lubang besar juga bisa, gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya gini, Pak, kalau saya gunakan untuk sumur dangkal boleh nggak, Pak? Ya tentu boleh ya. Jadi ibaratnya pompa ya, kalau pangkat ini adalah jenderalnya ya, sehingga kalau dia bisa sumur dalam, yang dangkal pun pasti bisa. Nah, pompa submersible ini juga datang dalam beberapa diameter ya. Jadi kalau sahabat Shimizu butuh yang diameternya kecil, ya belilah yang 2 inci seperti ini. Sedangkan kalau sumur bornya itu diameternya 3 inci, ya belilah yang model 3 inci. Nah, model-model yang saya tampilkan ini belum semuanya ya. Jadi sahabat Shimizu kalau pengen tahu koleksi pompa Shimizu yang lebih lengkap, silakan nanti klik linknya. Linknya nanti akan saya sertakan di kolom description ya. Kalau sahabat Shimizu klik link di situ, maka nanti akan dibawa ke katalog online ya. Dari situ sahabat Shimizu bisa memilih mana pompa yang paling sesuai untuk sahabat Shimizu sekalian. Nah, demikian tadi ya sahabat Shimizu setelah kita bahas di video ini. Kedepannya mudah-mudahan sahabat Shimizu tidak sampai salah memilih pompa. Sekian dulu dari saya, terima kasih sudah menyaksikan.